Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Ibu. Alhamdulillah jam istirahat selesai, sholat selesai. Kita lanjut lagi dengan materi coding hari ini. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mbak Budi. Marilah teman-teman, pelajaran kita pada hari ini kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Budi. Baik, selanjutnya karena minggu lalu kita sudah belajar tentang materi sebelumnya, tapi sepertinya Ibu lihat ada beberapa siswa yang tidak hadir. Yang sebangku dengan Imam kemana Imam? Teman sebangkunya? Sakit. Sakit. Oh, doakan semoga temannya lekas sehat kembali. Satu orang ya sepertinya tidak hadir hari ini. Ya Bu. Baik, lanjut. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Itu tentang AI adalah penggunaan prompt. Ada yang masih ingat? Bagaimana kita menggunakan prompt? Dipakai pada aplikasi apa saja? ChatGPT. ChatGPT. Kemudian apa lagi? Gemini. Iya, Gemini dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini materi kita itu adalah konsep dasar pemrograman kecerdasan artifisial. Sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu dengan anak yang paling jenius menurut Ibu. Paling jenius itu menurut Ibu, karena dia sering tertawa di kelas. Jadi Ibu mau tanya sama Wahyu, bagaimana Wahyu? Apakah Wahyu tahu apa itu yang dimaksud dengan pemrograman? Pemrograman buat aplikasi kan Bu. Iya, betul. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Wahyu. Ya, selanjutnya Ibu tanya lagi sama Sri. Sri ini agak diam salam ya. Sepertinya Sri juga tahu arti pemrograman Sri. Iya, betul juga kode-kode. Jadi dari antara dua teman kalian tadi, semuanya benar. Jadi pemrograman itu adalah kode pada suatu komputer. Lanjut lagi di sini ya. Kita ada tujuan pembelajaran. Tujuannya itu ya, pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman kecerdasan artifisial, dan yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai macam pemrograman kecerdasan artifisial. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Sebelumnya, Ibu mau tanya, dari beberapa lambang atau simbol yang ada pada layar di depan, coba yang sering kalian gunakan yang mana? Dari yang ada pada layar di depan ini, ada yang sering menggunakan yang itu? Yang kuning biru Bu. Yang kuning biru, itu lambang untuk apa itu? Ular piton. Ular piton. Iya, betul. Python. Kemudian yang mana lagi? Di sampingnya itu ada Kotlin. Terus di bawah itu ada Go. Go itu adalah Golang. Di sampingnya lagi adalah C++. Dan yang terakhir itu apa, anak-anak? JavaScript. Ini adalah beberapa yang sering digunakan, yang populer digunakan. Tapi lebih dari ini pun bisa kalian pakai. Lanjut lagi. Di sini kita akan belajar tentang Integrated Development Environment atau IDE, yang biasa kita kenal dengan IDE. Kecerdasan untuk artifisial atau AI. Boleh dibaca yang pertama di sini, kita bisa menggunakan yang disebut dengan Google Colab. Boleh dibantu apa yang ada di depan situ oleh Diki? Boleh nak? Tolong Ibu
Google Colab itu digunakan untuk pengembangan AI dengan akses gratis ke GPU dan GPU. Itu Google Colab. Kemudian ada lagi selain Google Colab itu adalah Spider. Boleh dibantu oleh Emil. Apa itu Spider, Emil? Ini Bu, itu yang atau dikembangkan dan untuk analisis data dari model AI. Oke. Kemudian boleh bantu dibaca Visual Studio Code oleh Windu. Ya, itu Windu. Sepertinya Windu lagi mengerjakan tugas lain ini ya. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, itu. Boleh dibantu oleh Nana, anak ibu yang satunya itu. Boleh Nana, nomor 3. Fleksibel dengan apa Bu? Ekspansi, mengembangkan AI. Iya. Ini sekaligus ibu ingin mengecek bagaimana penglihatan anak-anak sekalian dan kefokusan anak-anak sekalian. Karena biasanya kalau jam siang itu anak-anak sudah tidak fokus lagi, sudah sibuk dengan HP masing-masing ya. Jadi siap-siap yang tidak fokus. Yang terakhir boleh dibaca Jupiter itu oleh Rika sayang, tolong ibu nak. Ya ampun, nah kan? Bilang apa? Silau, iya silau. Ya sudah, kalau silau boleh imam. Bantu minta. Yang Jupiter imam. Oh, Jupiter tuh. Ternyata anak-anak ibu kalau di jam siang seperti ini kan situasi dan keadaannya ya memang inilah resiko mengajar di jam siang. Kalau tidak anaknya ngantuk, Baca, anaknya Bu. tidak fokus lagi. Baca Bu. Ya, sama. Jupiter Notebook yaitu platform interaktif untuk Analisis data. analisis data dan Akhirnya menyerah dia Mam. Allah memang. Ya, Jupiter Book itu platform interaktif untuk analisis data dan model AI. Nah, dari 4 yang ada di depan, yang sering kita gunakan itu yang mana? Yang sering kita gunakan dalam membuat tugas. Iya, Google Colab. Karena Google Colab itu lebih familiar dari yang lain. Jadi penggunaan Google Colab sering digunakan. Lanjut lagi, di sini ada pertanyaan tematiknya. Untuk pertanyaan tematik itu yang nomor 1, apa perbedaan antara pemrograman tradisional dan pemrograman KA? Ada nak di situ perbedaannya yang dari tradisional dengan KA-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengukur kinerja model KA dan apa saja matrik yang umum digunakan? Ini adalah pertanyaan pemancing. Dari dua pertanyaan di depan, ada yang bisa menjawab apakah yang nomor 1 atau yang nomor 2? Boleh dibantu? Yang ingin menjawab pertanyaan di depan? Izin Bu, Ya. besar dulu pertanyaan Bu. Kayak Oh, bantu. boleh. Nah, ini Bu, baru kelihatan Bu. Oh, seperti itu. Bagaimana? Ada yang bisa membantu untuk menjawab dari pertanyaan 2 di depan? Apa perbedaan antara pemrograman tradisional dan KA? Boleh? Oh, ya, kita skip dulu ya. Nanti boleh kalian jawab di pertanyaan berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang apa itu Python atau Python. Bukan ular tapi ya di sini. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer dan serbaguna, sering digunakan. Dari Python ini itu ada feature-featurenya, penggunaannya. Boleh kita lihat. Untuk feature yang pertama itu mudah dipelajari, ya benar. Karena hampir dari seluruh siswa itu menggunakan
harinya akan diselesaikan. Kemudian ada lagi serbaguna, dinamis object oriented. Kegunaannya di situ boleh kalian lihat ada pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan otomatis dan pendidikan. Selanjutnya Google Colab. Ini yang sering kita gunakan. Google Colab itu adalah layanan berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menulis, menjalankan dan berbagi kode Python dalam bentuk notebook interaktif. Dari sini kita akan belajar. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok. Kelompoknya itu sudah ibu bagi dari minggu yang lalu ya. Jadi ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, tugas kelompok itu nanti akan ibu kasih di grup WA menggunakan Google Colab. Menggunakan Google Colab di grup WA. Boleh dibuka kan grup WA-nya? Sudah? Di sini tunggu ya, ibu ada contoh. Nah, boleh dilihat. Ini amati program sederhana berikut ini. Kita menggunakan Google Colab. Cara menggunakan Google Colab itu pastinya kalian cari, buka dulu web. Kalian cari di situ Google Colab, kemudian kalian masuk ke Drive. Lalu di situ akan bertemu dengan file baru. Nah, ini kita akan belajar tentang bulan-bulan pada yang ada di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama itu bulan Januari. Januari itu jumlah harinya ada 31. Kemudian ada Februari 28, Maret sampai dengan Desember 31. Ini adalah bulan dan jumlah harinya. Nanti tugas kalian adalah memasukkan kode yang akan diberi di dalam kelompok tadi. Nanti akan dikirim di dalam grup WA. Di situ kalian perhatikan. Yang pertama itu kalian masukkan dulu bulan. Setelah kalian masukkan bulan, jumlah pada bulan tersebut akan mendapatkan hasilnya. Untuk contoh di depan itu ibu ambil dari bulan Mei. Kita coba apakah bulan Mei itu benar? Jumlah harinya 31. Setelah dicoba ternyata memang jumlah harinya adalah 31. Ini adalah contoh yang ibu berikan. Sekarang contoh untuk kalian untuk mengerjakan, boleh ke depan. Kita langsung latihan di depan ya. Ini contohnya boleh per individu, tapi ini tadi sudah ibu kasih di dalam grup. Di grup WA itu berarti untuk per kelompok. Barangkali ada kelompok yang sudah menyelesaikannya. Untuk mau mencoba ke depan, kita coba. Kalau tadi ibu coba di bulan Desember. Nah, kelompok siapa yang mau ke depan, maju ke depan untuk mencoba? Ya, boleh. Waktu lagi ya, Bu ya? Ya, berat saja. Biar waktunya tidak lama. Di sini boleh yang mau contoh dari bulan apa? Ya, pokoknya di atas ada 5 hari. Kelompok lain kalau mau coba boleh. Sebentar karena sinyal 30. Apakah benar bulan Juni itu 30? Kita lihat. Iya betul, 30 hari dalam bulan Juni. Hasil dari kelompok Nana. Terima kasih kelompok Nana. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nana. Kelompok lain barangkali ada yang sudah bisa, boleh langsung dikirim ke grup. Atau yang mau ke depan, tapi
jari, satu seperti apa kita menuliskan angka satu kalau pakai jari? Ini kan. Kalau dua, ya. Kalau tiga, nah sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kepala? Ya. Angka satu, angka dua, angka tiga. Ya, terima kasih. Lanjut lagi sebelum kita menutup hari ini materinya. Di sini ada kesimpulan dari pembelajaran ini. Untuk menyimpulkan pelajaran ini, sepertinya bersama-sama saja ya kita menyimpulkannya supaya lebih cepat. Karena sebentar lagi bel pulang, takutnya anak-anak yang pulangnya jauh ketinggalan mobil. Iya, nanti ketinggalan mobil. Jadi dari kesimpulan hari ini kita belajar tentang yang namanya pemrograman kecerdasan artifisial. Itu adalah suatu kode yang digunakan pada komputer untuk menulis dan mempermudah dalam membuat laporan. Itu adalah sebuah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup, baiklah kita refleksi terlebih dahulu. Ini refleksinya. Setelah mempelajari materi ini, apa yang dapat kita pahami dan kemudian bagaimana cara mengidentifikasi Google Colab dan Python. Ibu rasa cukup sampai di sini. Minggu depan jangan lupa ya, minggu depan kita akan masuk lagi di materi berikutnya, yaitu materi tentang aritmatika. Kita akan belajar. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Boleh dipimpin untuk membaca doa sebelum pulang. Kembali, Budi, silakan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.